Halo, selamat malam. Ya, aku pakai bedak nih, gatel-gatel soalnya. Pada apa? Biang keringat. Ya, sorry sorry. Info, ya. Ini general personal reading ya, nggak resonate untuk semua orang ya. Tapi kalau readingan ini ada yang cocok, ya mungkin energi kalian ada yang tarik ke sini dan mungkin ada pesan buat kalian dari semesta. Kalian bisa ambil yang positifnya ya, say. Oke. Ya, ini kamu 4 dan 4 ya. Hasilnya 8. Perubahan. Perubahan terus dalam kehidupan kamu tuh, perubahan terus ya, ngalamin perubahan terus, entah itu perubahan yang positif atau yang negatif, tapi kebanyakan perubahan yang negatif terus ya. Banyak sedihnya, banyak susahnya, banyak nangisnya, banyak dikecewakan, banyak di ya itu. Nah, pasanganmu 6 dan 8 ya. Hitung semua 14, hitung kuno 5 pilihan. Nah, sedangkan kamu tuh setiap kali menemukan pasangan selalu orang yang apa, banyak pilihan, atau bisa jadi menemukan pasangan kamu tuh selalu orang yang bimbang, orang yang nggak yakin sama kamu ya. Jadi kamu tuh, pasangan kamu tuh orang yang selalu banyak pertimbangan atau banyak pilihan juga bisa jadi ya. Apakah kita bisa bersatu? Nah, apakah kalian bisa bersatu? Di situ hasilnya ada 21. 21 kita hitung kuno ya. 3. Ya, tentang cepat, gesik, pinter, pandai ya kan. Nah, tapi pinter aja nggak cukup kalau nggak mengerti dalam hal apapun. Nah, tapi 3 itu bisa jadi yang positif, bisa jadi negatif. Bisa tidak cinta segitiga. Nah, itu. Kalau yang positifnya ya bisa tentang itu tadi, hoki juga, karena 3 itu kan cepat ya. Ya, kalau cepat kerja ya cepat hoki, ya cepat kaya. Nah, kalau dalam percintaan, nah kalau cepet-cepet, kalau ada lagi sedang perubahan, cepat apa, mengambil keputusan, mengambil dapat solusi apa yang gimana, tidak memikir berpikir negatif ya, cepat membaik. Oke. Waduh, energinya saya. Ya, sebelumnya nih aku bakarin hio dulu ya, karena aku ngeridingin kamu ini energinya kayak ya ampun, dari tahun kapan ini ya, nggak jadi mulu. Udah ini nggak jadi, ini nggak jadi mulu, nggak jadi mulu ya. Ada aja ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita ya, say. Apapun yang kalian minta ya, yang positifnya ya. Ini hari apa ini? Hah? Sekarang tanggal berapa? Hah? 11. Hari? Hari Kamis, tanggal 11. Berarti malam Kamis ya. Malam Kamis, hari yang manis ya. Semoga aja semuanya manis ya gitu. Ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Apapun yang kalian minta ya, yang disantet, yang di
sampai jalan, sampai tidur, sampai bangun. Nah yang di pagar ya yang di ini ya, yang di tutup jodohnya, tutup rezekinya ya say. Oke. Semoga disembuhkan ya, atau pasangan kalian yang sedang diguna-guna, dipelet ya, semoga ya semua itu pasti akan kembali, tapi ya perlahan, karena ini kan terapi ya. Atau sedang kalian yang sedang kecewa, terluka hatinya, batinnya ya di situ. Di sini aku kasih terapi. Yuk berdoa say. Sorry tadi gangguan ya. Kita mulai berdoa. Ya, kiranya Tuhan jamah kita semua disembuhkan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin dikayakan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, ya. Yang bodoh dipintarkan, ya, yang negatif dipositifkan. Yang lemah dikuatkan, ya, yang tertutup dibuka, oke? Dan yang nusuk akan tertusuk, dan yang mengkhianatin akan terhianat dalam hal apapun, ya. Yang curang dia akan dicurangin sendiri dengan hal apapun, dan yang berbohong dalam hubungan ini dia akan mendapat kebohongan itu sendiri dalam hal apapun. Siapapun itu, apapun itu, semua akan kembali ke asalnya. Positif dan negatifnya akan kembali ke asal masing-masing. Semesta akan bekerja, ya. Tuhan berkati, amin. Sorry gila ya. Ya kenapa ini, sorry. Oke, kita mulai ya say. Di sini ada 8 ya, keriting pula. Ya, 9 love. 9 love. Enggak ini ya saya. Nah, gini. 9 love hitam. 2 keriting. 10 love merah. Dan Jack love merah. 10 love hitam. 2 love merah. 8 keriting.
aja lah. Ya. Bisa nggak ada sih kalkulator aku ini? Bisa nggak ada ya kalkulator? Kalkulator ih bawaannya dengan emosi aneh. Orang udah siapin di situ masa nggak ada? Aku udah siapin di situ. Ini energi kamu tuh aneh banget tau nggak, pengen emosi bawahnya ya. Jadi di situ ada 9 love hitam ya, tentang egois, tentang emosi, tentang yang buruk-buruk lah istilah kata ya. Energinya dalam hubungan kalian berdua ya, keriting ya. Ya. Dan 10 love merah ya, dia mungkin sayang, suka sama kalian ya. Dalam hubungan ini kalian berdua harus menjadi satu, tapi di sini hubungan kalian ini nggak balance ya. Egois, senang sendiri, dia pengen happy sendiri, sementara ke kamu nggak gitu. Dan dia ke kamunya tuh nggak tahu, hawanya berubah-ubah gitu loh say ya. Hawanya berubah-ubah ya. 9, 2, 1, 1 lagi 8, 2, 1. 2, 1 ya. Hitung kuno 3. 3 itu tentang gesit ya. Jawabannya 3 ya di sini ya. 21. Oh sama ya jawabannya ya, 21. Sama di kartu ini jawabannya sama, ada di dalam pertanyaan ini ya. 21 juga. Hasilnya 3 ya. 3 sama hasil akhir 8 itu 11 ya. 11 kita hitung kuno 2. Harusnya di dalam hubungan kalian berdua itu ya harus menjadi satu, bahagia, tapi salah satu cenderung egois. Entah kamu yang pengen bahagia sendiri atau dia yang pengen bahagia sendiri, nggak mikirin pasangan. Nah itu di sini salah satu cenderung sedih, nggak karuan, kayak dicuekin, diabaikan, di PHP-in atau diapain ya, semua itu ya. Gitu loh. Ya. Sorry say. Bentar. Oke. Nah, 3 sama 3 itu 6 ya. 3 sama 3 itu 6. Disuruh sabar. Jadi kamu disuruh sabar ngadepin dia yang egois ya. Kalau kamu sayang ya kamu sabar ngadepin ya gitu. Tapi kalau kamu sendiri dalam hati kamu aja nggak yakin dia itu milik kamu, hanya cuman just fun aja, ya lebih baik kamu lepaskan, perlahan kamu lupakan dia gitu. Masih banyak orang lain ya, masih banyak pasangan yang lain. Mungkin kalian dipertemukan sama dia itu hanya untuk pembelajaran, pendewasaan diri ya. Bukan berarti kamu bertemu sama dia itu karena kenapa? Karena mungkin sama pasangan yang kemarin kamu nggak cocok, akhirnya ditambah lagi sekarang pasangan yang baru lagi nggak cocok lagi ya. Pasangan yang lain ini lagi nggak cocok lagi. Nah itu mungkin itu ada suatu tanda bahwa kamu disuruh semesta sendiri dulu. Cintai diri kamu dulu supaya kamu bisa lebih tahu apa maunya dirimu, di mana letak kesalahannya kamu dan kekurangan kamu atau kelebihan kamu. Di situ kamu akan tahu. Tapi ketika kita sudah jalan sama si pasangan nggak cocok, putus, nyari lagi dengan mudah, jalan lagi, putus lagi dengan mudah lagi, seperti itu lagi ya, bakal seperti itu lagi. Itu mungkin tanda suatu
pengingat bahwa semesta pengen kamu sendiri dulu, mencintai dirimu sendiri dulu. Ya. Kita tiga tentang gesit, tentang cepat, pinter, pandai. Nah itu. Nah tapi bisa jadi ada orang ketiga. Nah itu negatifnya. Ya. Tuluskah kamu mencintai aku? Nah tulus nggak sih dia mencintai kalian? Ya. Oke, di sini ada 9. Ya. 9 wajib ya, finansial ya. Tuluskah dia mencintai kamu? Berat banget saya. Oh my god, jatuh. Oh, yang jatuh ada Queen Love hitam dan Queen Keriting. Ya. Ya, di sini. Artinya di sini ada orang ketiga. Tulus nggak dia menyayangi kalian, mencintai kalian? Gimana mau tulus? Setia nggak? Nggak mungkin. Di sini ada orang lain kok ya. Ada orang ketiga. Di sini ada 3 keriting. Ya. Udah nggak ada ya. Saya udah 3 kali kocokan, kalau 4 kali nggak mau ya. Ternyata 3 kali kocokan dapatnya ini doang 4. Berarti 4-nya ngarah ke kamu. Artinya ini suatu tanda, suatu pesan buat kamu. Kenapa setiap kali ganti pasangan, atau mungkin pasangan yang kemarin nggak cocok, putus karena merasa dibohongin karena dia ya udah punya pasangan, udah punya istri atau suami, terus lalu dia punya pacar lagi atau kembali lagi sama mantannya. Nah kamu sebagai kamu ya udahlah, ini suatu petunjuk dari semesta bahwa kamu cintailah dirimu dulu. Nah kita hitung kuno ya. Ya. 9 sama 3 12. Ya. 12 hitung kuno 3. Kenapa dengan angka 3? Ya. Nah 3 sama 6 9. Lah 9 ada di sini. Ya. Artinya bahwa kamu kalau sama dia itu jangan kalau hubungan masalah percintaan kamu bukan nggak ada hoki, kamu nggak cocok ya, karena di sini sabar ngadepin dia, sedangkan kamu sendiri nggak sabar. 6 ya, 6 itu tentang perlahan, sabar, kesabaran, perlahan tapi pasti mundur, pasti maju, pasti stagnan, atau pasti begitu aja, atau pasti gimana, atau sakit, atau pasti sembuh. Nah itu tergantung dari kalian ya. Perlahan disuruh ngadep. Nah, 6 itu artinya bahwa 2 4 dalam hubungan kalian berdua ya. Di sini ada 4-nya. Saling kayak menyalahkan, saling menang-menangan. Nah itu di sini, tapi kamu yang kalah di sini, kamu yang terluka karena kamu yang mungkin kamu yang terlalu sayang sama dia ya. Ketika kita sudah tahu pasangan kita itu sudah memiliki pasangan, tapi kita masih ngotot mau jalan sama dia, ya itu resikonya kamu, kecuali pasangan kamu direbut orang baru. Nah itu itu beda lagi ceritanya. Nah kamu kenapa kok merasa kok hidup kalian tuh kayak berat banget gitu ya? Ya di sini ada 3 dan 6 itu 3 dan 6 itu 9. Nah 9 itu tentang ego ya, tentang nggak mau menang, nggak mau kalah, tentang kekuasaan, derajat, kedudukan, kekuasaan, kemakmuran ya, bahagia berdua harusnya, tapi karena hitam ya di sini. Kalau hitam, kalau merah gini ya kalian bahagia berdua, tapi kenyataannya kalian nggak bahagia bersama gitu loh ya. Jadi salah satu cenderung bahagia, salah satu bodo amat gitu, yang penting gue bahagia di sini karena ada orang ketiga. Nah itu. Nah 6 sama 9 lah, kok 6 9 ya? Nah 6 9 itu artinya dalam hubungan kalian berdua, siapa sih yang bisa punya hubungan 6 9 kalau enggak yang punya suami istri atau yang punya pasangan ya? Kalau yang masih ini mana bisa sih 6 9? Nah itu ya kan, ini suatu kayak simbol ini hanya gambaran gitu, karena aku bisa karena aku mengambil suatu jawaban itu berbagai macam jenis, bentuk, sifat ya. Sebenarnya sifat apa? Bukan sifat manusia, dari ini berbagai segi ini. Nah gitu, seperti ini aku gambarkan. Oh ini kan 69 itu kan macam hubungan. Nah gitu, gaya 69. Nah kalau kasarnya seperti itu ya. Ya 6 sama 9 itu 15 ya. 15 kita hitung kuno 6, disuruh sabar, jawabannya ada 6 juga. Nah di sini juga 6 jawabannya. Kenapa kok bisa sama? Kamu disuruh sabar, disuruh perlahan. Jadi seperti ini, ayo kamu berubah. Nih hasil apanya? Ayo cepat, ayo kamu berubah, cepat ya, cepat. Atau bisa jadi kayak ayo cepat kamu berubah, pelan-pelan tinggalkan ini loh, sakitmu ini loh. 4 ya. Ini pertanyaannya masih yang terakhir ya.
Nah, di sini jawabannya kok sama ya. Jawaban pertama ya 3, di sini juga 3. Di sini jawaban kedua 6, di sini juga 6. Kenapa, Say? Itu adalah suatu pesan buat kamu. Karena kenapa? Ya kamu nggak sadar-sadar, kamu tuh punya kelebihan. Kamu tuh punya sesuatu kelebihan seperti kayak membantu orang dalam masalah. Mungkin ada orang ya punya masalah percintaan atau masalah apa, concern curhat sama kalian. Ya, terus kalian bisa kok ngasih solusi, tapi gimana kamu bisa ngasih solusi itu kalau kamu sendiri aja nggak bisa menyelesaikan solusi dalam diri kamu? Maka itu nggak akan membuahkan hasil. Padahal kamu di sini dibentuk, diproses menjadi seseorang yang benar-benar seseorang yang diinginkan sama Sang Pencipta ya, sama semesta ini. Kalian dibentuk, diproses melalui kehidupan kalian sehari-hari ya, melalui itu ya, melalui yang kalian jalani setiap hari loh. Bangun tidur, kamu aktivitas, nah apapun yang kamu jalani dari bangun tidur sampai malam lagi itu apa? Nah, itu pemrosesan, pembentukan, dan dengan cara apapun ya kan semua orang berbeda-beda. Nah itu nanam itu perlahan tapi apa, perlahan kemana, perlahannya, nah itu ya. Apa yang harus aku lakukan ya, apa yang harus kamu lakukan? Di sini hasilnya ada 2 lah. 2 itu artinya 2 antara kamu dan jiwamu. Lah, 2-nya lagi antara kamu dan di dunia ini. Di dunia ini kan banyak macam, kamu dan pekerjaan, kamu dan pasangan, kamu dan apapun itu ya. Semua itu kita harus bisa mengklarifikasi sendiri dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita tuh sudah dikaruniai sebenarnya, sudah dikasih karunia semacam otak ya, organ tubuh ya. Tubuh, kita dikasih tubuh ya. Awalnya kita sebelum lahir itu kita hanya berupa roh. Lalu kita menjadi janin ya, jadi tubuh itu dikasih roh. Lah, roh itu dikasih jiwa supaya kita bertumbuh dengan tubuh kita ya, bersama roh kita melalui jiwa kita. Tapi nggak bisa hidup dengan jiwa aja tanpa hati, tanpa otak. Otak itu untuk apa? Dipergunakan untuk berpikir. Lah, berpikir itu yang seperti apa, pikiran itu yang seperti apa. Nah, karena kita kan manusia ya gitu loh ya, dari zaman kapanpun ya, dari zaman Hawa, Adam dan Hawa, sejak itu ya langsung semua itu berubah drastis ya. Nah itu langit menjadi sirala, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah seperti terbolak-balik. Nah seperti itu, seperti energi maskulin dan feminin ya, terbolak-balik. Ada juga perempuan mempunyai energi maskulin ya, dominan ya, sedangkan laki-laki mempunyai energi feminin. Nah itu ya, lebih kalem, lebih ini ya. Nah itu artinya bahwa seperti ini, seperti yang aku jelaskan barusan. Nah, ketika kita nggak bisa menyadari tentang dirinya kita, memang nggak gampang, Jiho. Iya, memang nggak gampang. Semua itu nggak mudah. Tapi semua akan jadi mudah kalau kita mau sungguh-sungguh, mau benar-benar ingin berubah, bukan ingin berubah. Kakiku merinding, Jiho ya, Jiho. Ya, tunggu. Jadi gini, ketika bentar saya ngeblank saya. Ini kakiku berat banget saya. Aduh, gila. Nah, nih Kak, merinding. Kelihatan gak sih? Merinding. Ini aku kan lagi gatel-gatel nih, tapi ini kaki ini merinding ya, kelihatan ya. Jadi nyampe mana tadi? Nyampe sini ya, nyampe jiwa ya. Ketika kita nggak sadar di dalam dunia ini dibentuk ya, ya namanya kita jadi janin kan, sebelum jadi apa-apa ya, baru sperma, istilah kata maaf ya, dibentuk kan, diproses sama Sang Pencipta jadi janin supaya kalian punya kehidupan, lalu menjalani kehidupan ini. Nah, semua orang kehidupan itu punya karma dari zaman Hawa, Adam dan Hawa ya. Itu nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu sebenarnya ya. Nah itu sebelum ada manusia ya, satupun, baru ada dia ya. Nah, kamu sudah dikasih bibit, istilah kata gini, hei say, kamu itu dari lahir sudah dikasih bibit untuk perubahan. Kan di situ ada 4 dan hasilnya 8. Kenapa kok 4 ya? Kenapa?
ya itu bisa jadi karma dari masa lalu, karma dari, bukan masa lalu kamu ya, karena kamu dari lahir udah 4 itunya ya. Itu hitungan kuno. Kalau hitungan lokal itu hasilnya ya, hasilnya. Kalau hitungan lokal, hitungan ini lahirmu aja dihitung kuno 553 ya. Nah, 553 itu 14. Nah, 5 itu pilihan. Kamu dari lahir itu sudah penuh pertimbangan ya. Rumah apa, orang tua kamu ya. Ini kalau aku mau detail lah semuanya sampai detail, ini kalau aku mau bahas sampai atas. Nah, ya, gitu. Kalau mau dibahas sampai atas nih, ya sampai yang ini 553, bukan langsung ke 4. Ya, ini aku sampai ketemu semuanya ya. Jadi ini karma di masa lalu, keluarga, apa orang tua. Tapi jangan salahkan orang tua ketika kita mengalami sesuatu kesedihan, kesulitan. Jangan gini, kenapa ya kok aku kayak gini, kenapa ya, padahal aku berbakti banget sama orang tua, padahal aku gini, kenapa kok aku kurang kasih sayang, kenapa kok aku kok merasa di sisihkan, kenapa kok aku merasa dibedakan, kenapa dan kenapa. Sorry, embonya mati bisa ya, ya seperti itulah aja lah ya. Ketika kita mungkin ini belum terlalu nyampe ke kalian kali ya, masa nggak boleh, aku terlalu tinggi tadi, aku bicaranya terlalu kejauhan ya. Mungkin masih butuh proses ya. Jadi ketika dikasih apa sesuatu otak itu ya, kita harus gunakan untuk berpikir yang lebih positif. Memang susah ya. Nah, di sini hasilnya berapa say? Hasilnya tadi ya, di sini ya. Hasilnya ada 3 ya, 12, hitung kuno 3 ya tadi. Nyampe sini nggak sih tadi ya? Ya. 3 sama 6 itu 9. Nah, 6 sama 9. 6 9 itu ibarat kata dalam hubungan kalian berdua. Ini di sini kamu disuruh sabar karena hasilnya 6 ya, 15 ya. 1 dan 5 dalam hubungan kalian berdua ya, itu menjadi 1. Ya. 1 itu dalam arti apa dulu? Ya, harus balance, tapi di sini nggak balance. 5 pertimbangan. Salah satu cenderung bimbang atau ragu, atau memang ada orang ketiga di sini ya. Nah, di situ. Oke. Ini bisa jadi karma burukmu, karma dari masa lalu, orang tua atau apa ya di situ. Ya. Karena merasa kalian tuh kayak nggak disayangin, merasa kalian ini kok nggak adil, merasa padahal kalian ini berbakti sama orang tua, berbakti udah sangat-sangat setia, sangat baik sama orang tua juga, sama siapapun juga gitu. Tapi kenapa kok kayak rasanya kebahagiaan itu kok kurang gitu di dalam keluarga maupun dalam pasangan ya. Gonta-ganti. Ketika kita sudah digonta-gantiin pasangan, itu artinya kamu disuruh sendiri dulu. Saya stop ya, enough. Cintai dirimu dulu, jangan mencari lagi. Kamu bakalan gini, kalau kamu yang kemarin aja belum kamu selesaikan masalahnya sama laki-laki itu atau perempuan ya, atau sama pasangan kamu yang kemarin, masih punya masalah, kamu masih ingat, kamu malah jalan sama yang baru lagi, begitu lagi sampai kapanpun perjalanan cinta kamu tuh ya akan seperti itu terus, karena kamu tidak menyelesaikan soal yang pertama. Seperti kita ujian ya, kita ujian mempunyai soal berapa lembar say? Nah itu misalkan 10 lembar ya, dalam 3 hari itu 10 lembar misalkan. Lah kamu yang 1 lembar aja belum selesai, masih kedua, ketiga, keempat, kamu loncatin, nggak bisa. Kamu hanya mencapai target, iya dapat pasangan 10 kali, tapi nggak dapat apa-apa, buang-buang waktu. Selesaikan ya gitu. Jadi kamu hanya mendapat karma dan karma. Kamu akan mengulangi hubungan yang seperti itu lagi, percintaannya seperti itu lagi, disakitin lagi, dibohongin lagi, di PHP-in lagi, dikitin lagi, sakit lagi, masih nggak paham. Di sini disuruh sabar, ayo perlahan kamu, ayo memilih perubahan. Kan di sini ada pilihan ya diri kamu. Nah di sini kan 15, nah itu ya 5 itu kamu harus memilih. Nah itu apa yang harus aku lakukan? Nah, apa yang harus aku lakukan tuh di sini hasilnya 22 ya. Nah 22 itu antara kamu dan jiwa kamu, 2 itu antara kamu dan pasangan kamu ya. Maaf ya saya diulang lagi karena tadi keputus dan nggak tahu nyampe di mana tadi keputusnya. Nah itu loh saya ya. Hasilnya 4. Nah 4 artinya ke kamu, bahwa kamu memang ini pesan buat kalian, disuruh kalau kalian mempunyai energi ini, kalian di sini, energi kalian di sini mungkin kalian harus ambil sikap bahwa
ayo cintai diri kamu. Jangan, kalau kamu masih mencari cinta yang lain, cinta baru, akan berjalan seperti itu juga. Lah orang cinta yang kemarin aja belum kamu selesaikan kok, belum berdamai kok. Cintai dirimu, ya. Kamu mencintai orang, tapi kamu nggak mencintai diri kamu. Kamu rela disakiti nanti kamu. Ya kamu putus, dapat cowok lagi baru atau cewek lagi baru. Ya gitu lagi, gitu loh. Gitu. Lebih baik kamu bertahan dengan satu orang, ya, tapi di mana ada fase perubahan dan kamu yakin dia itu milikmu. Dan kamu yakin dia itu jodohmu, atau kamu yakin dalam hati dia akan kembali sama aku, saya kata, atau kemudian kamu ditinggal selingkuh, kamu tetap setia sama dia. Fase perubahan, kamu nunggu dia atau gitu. Kalau kamu dalam hati kamu yakin dia akan kembali, itu kamu akan membuahkan hasil. Aku merinding kan, man. Ya sorry ya, itu takdir namanya. Sorry, ini gatel-gatel ya, sebentar. Oke, apa yang harus kamu lakukan? Di sini ada 7 dan 4 ya. 7 dan 4. 7 keriting dan 4 love. Apa sih yang kamu keluhkan dalam hidup ini? Tentang perasaan kamu aja kan, hati kan, kasih sayang dalam keluarga, kasih sayang dalam percintaan, hubungan, kasih sayang dalam teman, kasih sayang dalam hal apapun. Padahal kamu orang yang sangat baik, orang yang sangat jiwa penolong, jiwa pengasih, tapi kamu kenapa kok kayak gitu? Nah itu, di sini harus kita ini solusinya seperti apa? Kamu harus lakuin apa? Tarik lagi ya saya. Susah banget, udah 2 kali, sekali lagi. Oke, cuman dapat 1. Ini loh kehidupan kamu, saya seperti ini. Oh cuman dapat 2 ya. Oh karma kan, ada joker ya, hitam, artinya ini karma ya. Dan 10 keriting ya. Jadi 7 keriting, 4 love hitam, joker hitam ya, karma atau sesuatu apa yang pun. Ini bisa jadi karma dari kamu sendiri, atau bisa jadi karma dari nenek apa orang tua kita atau apa, itu ada. Makanya kamu jangan galak-galak lo sama pasangan, anak lo nanti kena karma lo. Nah itu bisa jadi. Nah itu ya. Nah kamu kan punya anak juga. Kalau kamu saat ini belum bisa menyelesaikan dalam hal hati perasaanmu nih ya. Dan 4, tujuan kamu di dunia ini hanya untuk membahagiakan hatimu kan, tapi nggak kamu dapat ya. Kenapa? Yang kamu dapat, kamu tuh pengen banget mempunyai pasangan, dalam hubungan tuh 2 orang jadi 1, tapi di sini 10 keriting, masalah besar. Ini bisa jadi persoalan, bisa jadi joker, itu juga bisa jadi persoalan, perdebatan, ya pokoknya pokoknya itu suatu kayak gini loh, bentrokan gitu. Weh, lu nggak sadar lo, istilah kata gitu, itu roh, itu jiwanya tuh ngomong begitu, roh gitu mungkin. Gue dipertemuan sama lo tuh sadar, makanya gitu. Lu sendiri dulu, cintai diri lu dulu gitu. Soalnya gue ini udah punya pasangan, saya kata, punya istri, punya suami. Kenapa begitu terus? Nah kita tunggu no. Ya. 7 sama 4 itu 11. 11 sama 1 12. Kenapa berhubungan dengan, kenapa say kok 21 terus 12 lagi? Hello, 3 loh. Oh my god. Ya. 7 sama 4 11. 11 sama 1 12 ya. 12 itu kuno 3. Ada apa dengan angka 3? Ada apa dengan angka 21 dan angka 12? Cuma dibolak-balik doang ya. Nah di sini hasilnya 22. Antara kamu, hubungan kamu dan jiwamu. Duanya antara kamu, hubungan kamu dan pasangan kamu, atau antara kamu, hubungan kamu dengan pekerjaan kamu, dengan keluarga kamu, dengan sahabat kamu, atau dengan hal apapun itu. Nah itu makanya 22. Nah itu. Tapi di sini dihitung kuno di kartu ya. Ini seperti ini. Kenapa di sini hasilnya 4? Ya iya, pantesan hasilnya di sini aja hitam semua ya. Itu sudah pengingat ya. Itu bahwa kamu disuruh mencintai diri kamu sendiri. Artinya kamu ayo kamu pilihlah cepet-cepet ya, berubah ya. Cepet-cepet berubah ya. Untuk mencintai diri kamu sendiri ya, walaupun perlahan gitu. Ayo bangkit dari kematian ini. Mati itu mati dari rasa sakit, mati dari kepurukan itu, mati dari rasa kayak nggak diperhatikan, kayak nggak dipedulikan, nggak disayangin, kayak nggak kok terabaikan. Sebenarnya kalau kamu sudah sadar, kamu akan menemukan sesuatu hal yang positif, karena di dalam diri kalian itu mempunyai energi yang bagus. Kalau kamu bisa memanifest dalam diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri, pikirkan
boleh mencintai seseorang atau juga mencintai dalam hal pekerjaan sampai saking cintanya dalam pekerjaan lupa dengan waktu sampai lupa dengan pasangan. Nah misalkan seperti itu akan berdampak buruk, nggak akan kamu sukses, yang akan hancur itu yang akan menghancurkan diri kalian sendiri. Itu tuh bahagiakan dirimu, boleh kerja, boleh mencintai, asal balance ya. Kerja boleh, ingat waktu, you time bersama pasangan kalian ya, my time lah ya, saya kata gitu supaya kalian sukses. Nah kalau kamu cuman fokusnya dalam pekerjaan terus, habis waktu kalian di luar nggak ada buat pasangan, kamu nggak akan sukses, say. Dapat abis dan nggak berhasil apapun. Yang ada yang kalian dapat adalah penyesalan, kecapek. Nah itu doang ya. Nah di sini 3 sama 4 hasilnya 7 ya. Nah di sini ya 4 ya di sini ya. 3 sama 4 itu 7, say. Nah 7 itu ada di mana? Di sini ya. 7 ya di pertama. Nah 7 keriting. Kamu dilahirkan di dunia ini tujuannya untuk apa? Kamu sebenarnya sudah dikasih bibit sama Sang Pencipta untuk membantu seseorang sesama. Mungkin kamu tempat curhat, bisa jadi ya. Kamu dijadikan kayak semacam dimintain saran, bisa jadi ya, seperti itu. Kamu ngasih saran, nah itu bisa ya, itu kamu ada di situ, ada di situ. Kalau aku tarik energinya seperti itu. Kalau di sini nah tentang 7 tapi hitam keriting, lah mau gimana? Lah sampai kapanpun itu kamu akan sia-sia. Kamu sudah dikasih modal sama Sang Pencipta ya, modalnya ada di dalam diri kalian, diri kamu. Cintai dirimu ya, boleh kalian boleh memilih-pilih, boleh milih kerjaan, milih pasangan, atau milih baju, atau milih apapun boleh. Tapi kita amatin baju itu, kelihatannya baju itu bagus. Ketika kita amatin, kita cermatin lagi, mata kita cermatin ya, mencermatin itu pakaian, kita amatin lagi, nggak taunya benangnya ada yang nggak rapat, bisa jadi seperti itu ya, nggak kokoh ya kan. Nah itu boleh milih, tapi harus cermatin, jangan asal dilihat luarnya doang, ih bagus, nggak taunya robek ya. Nah itu seperti itu, saya. Nah, tentang 7 tentang keberuntungan lah. Kamu dikasih Sang Pencipta loh keberuntungan, 7 itu punya kamu, disuruh seperti itu. Tapi kok gimana, sedangkan kamu karma yang kemarin belum kamu hapus, kamu malah membuat karma baru lagi. Kalian pikir dengan cara kamu ganti pasangan itu kalian akan bahagia? Enggak, say ya. Lah kamu aja yang kemarin aja belum selesai dan kamu putus dengan secara nggak baik-baik gitu loh, secara nggak baik-baik, secara emosi lah. Kalian kenal secara baik-baik kan, usahakan berpisah secara baik-baik. Memang sulit, tapi nggak ada yang merasa sulit, nggak ada. Seberat apapun itu, kalau kita mau punya niat untuk ngejalanin itu, pasti kita bisa ngelewatin itu menuju Roma, say. Seperti kita naik gunung ke puncak, butuh berapa hari? 3 hari untuk mencapai puncak. Buset, capeknya minta ampun. Aku belum pernah gitu, cuman ngebayangin doang, ngos-ngosan enggak ya. Aku lagi turun dulu ya, aku udah capek di gunung ya, jadi aku turun dulu sekarang. Dan ku turun gunung-gunung mencari kalian ya kan. Nah itu ya karena kalian butuh kesembuhan itu, asik ya. Just kidding, kita 3S ya, jangan sampai 4S. Apa tuh 4S? Jangan negatif ya. 3S, 4S, santai, serius, selesai. Langsung apa? Santai, serius, selesai dengan bahagia, sayang, asik ya. Nah, tambah lagi S-nya dengan sukacita, asik ya. Ya, apa pesan dari semesta ya. Nah di sini hasilnya juga 4 ya, dari pertanyaan ini semua ya. 3, 6, 4, hasilnya 13. Loh 4 lagi, artinya ini pesan buat kalian, buat kamu ya. Nah, pesan dari semesta dalam hubungan kalian aja disuruh perubahan. Ketemu 4 kalian, jadi ini kalau kamu sedang menghadapi masalah atau dalam hal pekerjaan atau percintaan, kalian yang mempunyai energi seperti ini, ayo cepat-cepat dilepaskan, karena itu nggak bagus walaupun kalian mencintai dia gitu loh ya. Ini karena ini kalian yang mencintai ya gitu. Ini bukan energi gue banget tapi jujur ini
energi kalian bener-bener nggak bagus ya. Ini saran aja. Aku kalau ini ada energinya aku sih aku bakal bilang, tapi ini bukan energi aku. Jadi kasihan banget say gitu loh. Ayo say gitu. Boleh mintai gitu. Ini seperti energinya aku dulu sih ya gitu. Tapi aku semua udah bisa ngejalanin. Jadi sekarang giliran kalian yang ngejalanin ya gitu. Apa pesan dari semesta? Oke, pesan dari semesta adalah tentang 7 juga ya. 7 love hitam. Tapi kamu kan pengen dicintai ya, pengen dihargain, pengen dikagumin, pengen perhatiin, dipeduliin, disetiain ya. Apakah kamu sudah setia sama diri kamu? Apakah kamu sudah peduli sama diri kamu, peduli dengan jiwanya kamu, peduli dengan hatinya kamu? Karena nggak bisa, karena jiwa kamu sama hati kamu sudah dikuasai oleh yang sang pikiran tadi, ego. Jadi hati itu tadi udah kalah sama yang namanya ego gitu. Nah makanya pikiran kita jangan sampai dikuasain oleh ego, diri kita jangan sampai dikuasain oleh iblis. Makanya jangan sampai jiwa kita kalah sama ego ya. Nah di sini tentang 7 love hitam ya. Tapi aku ngambilnya dari belakang say, karena biar nggak kelihatan loh say ya, gitu loh, kayak nggak tahu aja mana sih ya. 5 tentang pilihan. 5 love merah, artinya bahwa kamu bisa kok bahagia. Kamu kan pengen bahagia, dicintai. Jawab kan omongan aku, kamu pengen dicintai kan, dijawab. Tapi di pilihan, semua tergantung kamu. Bahagia tuh nggak harus ada pasangan, bahagia tuh nggak harus punya duit, bahagia tuh nggak harus kerja keras, bahagia tuh nggak harus enak-enakan juga, bahagia itu nggak harus punya banyak temen, atau bahagia juga nggak harus sendiri juga. Sesuai dengan kalian bisa cocokin kondisi dan suasana kondisi kalian sendiri masing-masing, karena sejagat ini berbeda-beda kondisinya, suasananya seperti apa. Semua itu tergantung kalian, bisa ya gitu loh. Aku bilang bisa ya, tapi asal ada perubahan. Ini pesan. Nah ini 8 love merah ya. Dan apapun yang kalian minta, apapun yang kalian mau, semua akan terwujud seperti yang aku bilang tadi ya. Karena kalian sudah dikaruniain itu sesuatu, lakukan. Karena di sini ada kartu keajaiban, joker merah ya. Ayo, oke? Sungguh-sungguh ya, jangan takut akan kehilangan sesuatu hal dalam dunia ini. Karena sesuatu hal yang di dunia ini yang kamu takuti, yang kamu cintai itu akan hilang juga. Bisa hilang karena mati, bisa hilang karena diambil orang, bisa karena hilang dia menghilang sendiri. Begitu loh, bisa hilang karena dihilangkan, dicuri atau apapun, dalam segala hal ya. Semua itu jangan ditakutkan ya. Akhirnya apa? Semua yang kamu takutkan, semua yang kamu harapkan, semua yang ketika kita takut akan hal kedagingan, yaitu akan diambil. Nah seperti di sini, akhirnya nggak ada cinta buat kamu. Di sini Jack love hitam. Akhirnya kamu dalam pekerjaan ataupun dalam pertemanan, dalam hubungan, selalu menemukan sosok yang seperti ini terus. Nggak ada yang namanya peduli sama kamu, nggak ada yang namanya kamu dihargain. Sebesar apapun kamu mencintai mereka ya. Nah di sini tentang tujuanmu, tujuannya tentang 7 love hitam ya. Dijawab ya say, kenapa say? Ini pesan buat kamu ya. Hai sayang, lakukan yang terbaik buat kamu. Ayo, aku sudah memberikan buat kamu, buat kalian semuanya. Apapun yang kalian minta, aku berikan. Di sini ada kartu keajaiban, apapun itu. Karena kartu keajaiban itu lewat apapun, segi apapun, bentuk apapun ya. Dan kapanpun dia akan datang ya, dimanapun ya, dengan cara apapun, dengan berupa apapun, itu akan kalian terima say ya. Sang pencipta sudah memberikan itu, tapi dikasih pilihan. Masih bagus kan? Dikasih kesempatan untuk perubahan. Ubahlah, karena di sini kamu pantas dicintai, pantas bahagia. Tapi karena egonya kalian sendiri, sehingga semesta punya pesan baik dan buruknya. Seperti yang tadi aku jelaskan, kamu punya pesan baik seperti ini, kamu bisa menolong orang juga. Percuma kamu nolong orang, kamu beramal, kamu apa, nggak ada gunanya ya. Sebenarnya sih ini urusan kamu baik atau enggak, dapat amal atau enggaknya sih urusan kamu sama sang pencipta. Tapi kan aku di sini ngasih saran doang gitu. Aku nggak nyalain kalian. Misalkan ya, ini ada yang nyempret gini ya, energinya gini, hei Jingo, masalah amal itu, masalah itu mah urusan kita sama Tuhan. Iya paham. Ini ada energi datang, aku jawab langsung, memang betul. Tapi aku di sini mengingatkan, biar kalian nggak sia-sia, waktu kalian nggak sia-sia, terbuang sia-sia ya.
nggak apa-apa, aku suka ya, ini ada energi datang ke aku ya, di sini barusan langsung disamber tek gitu, ini iya memang bener, senyum dia kan sekarang. Nah karena apa, iya juga sih. Nah coba kita pikir secara nalar, secara logika, secara pikiran ya, secara nyata, secara apa ya, secara logika ya, secara nalar ya, bahasa dalamnya nalar ya, pikiran ya, secara kasarnya logika. Lo nggak ada logika lonjing. Secara lebih kasar lagi, gaul otak lo kemana lo, asik. Sorry ya, sorry semuanya, karena kalian harus disadarkan, diingatkan gitu loh. Orang mengingatkan kok ya nggak salah, kecuali makanya kita itu harus mempunyai, kadang-kadang kita berbeda persepsi, berbeda sudut pandang ya, seperti itu. Nah makanya kita harus diingatkan gitu loh. Nah akhirnya kamu punya pesan, akhirnya semua yang kamu impikan, kamu inginkan nggak dapet. Akhirnya tujuan kamu yang pengen senang bahagia tadi nggak ada. Nah 8 sama 5 itu 13. Nah 13 hitung kuno 4, berarti kamu disuruh cintai diri kamu dulu, baru kamu sesuatu itu akan terjadi ya. Ya pastinya 4 juga. Apa saran dari semesta? Nah sarannya juga tentang 7 dan 4. Kenapa kok sama say? Hello, kok bisa sih angkanya sama keluarnya? Ya itu memang saran dari semesta adalah seperti yang tadi ya, 7 dan 4, cuma di sini kan keriting dan love. Nah di sini ada saran. Sarannya bahwa kalian lupakan tujuan kalian dalam hal di dunia, di duniawi ya gitu. Lebih kita lebih mencintai diri kita gitu. Kita jangan terlalu memikirkan hal yang di dunia. Kamu jangan pernah takut kehilangan sesuatu hal yang di dunia. Jangan takut hal yang adanya kedagingan. Yang namanya daging itu kan bisa hilang ya gitu. Takutlah akan sesuatu hal yang benar-benar yang nggak nampak, yang nggak ini ya. Cintai diri kita. Ketika kita mencintai diri kita, maka kita akan bisa memaafkan. Kalau kita sudah bisa memaafkan itu, sebelum kita memaafkan orang lain, kita maafkan dulu hati kamu, supaya hati kamu tidak terluka. Percuma kan mulut kamu memaafkan orang tapi hati kamu terluka, itu percuma. Makanya itu saat ini kalian cintai diri kalian sendiri. Jadi lebih cenderung kita masuk ke dalam jiwa kita, diri kita ya. Cintai diri kita ya. Belajar untuk diri kita lebih bijak dalam diri kita, lebih balance ke dalam diri kita ya. Ya percuma sih gitu. Jadi gini, antara jiwa, hati dan pikiran, 3 hal tadi itu nggak nyatu ya, kalian akan sesat, akan nggak ada kebahagiaan. Keuangan kamu ya akan nggak bisa dalam hal segala apapun, finansial atau dalam percintaan. Tapi ketika antara jiwa, hati dan pikiran kita menjadi satu, itu akan jadi enak. Walaupun kita disakitin sama orang, ataupun kita sedang menghadapi badai, 1000 badai pun rasanya itu enak. Alah badai gitu doang, aku masih punya iman gitu. Yang penting nyatu, pikiran kamu tetap positif. Antara pikiran ya, pikiran kamu nggak dikuasain oleh ego, tapi pikiran kamu berpikir mengarah yang positif, karena sudah tidak ada ego itu iblis. Lalu jiwa kamu akan damai, jiwa kamu akan menuntun kamu melalui intuisi hatimu, sehingga hati kamu tidak terluka. Karena kebanyakan perempuan itu memakai perasaan, lelaki memakai ego, pikiran, nah logika, nah itu ya, memakai logika. Kalau nah itu ketika di sini ada saran 7 dan 4 itu artinya 11. Nah 11 itu kita hitung kuno 2, antara kamu dan jiwamu. Perbaikin dulu ya. Cinta itu sejatinya tidak melukai dan tidak sakit ya. Nah kenapa aku ngomong seperti ini, karena aku sudah menjalanin. Kalau aku belum menjalanin, aku nggak mungkin bisa cerita, nggak bisa menurunkan ini gitu. Nah kenapa kalian bisa merasakan lewat readingan itu, kalian bisa merasakan walaupun hanya sebatas omongan aku aja, itu bisa kalian rasakan sampai hatimu, sampai jiwamu, sampai membuat dirimu tenang, damai. Karena yang aku sampaikan itu adalah secara dari dasar lubuk hatiku, benar-benar yang sesungguhnya. Makanya itu, berbicara yang benar. Apapun yang keluar dari mulut kamu, kalian jangan pernah kalian itu berbicara itu yang seperti ini. Hati ngomong apa, pikiran ngomong apa, ya kan? Jadi usahakan pikiran ngomong ya, gini, usahakan hati kita berpikir A, mulut kita harus bicara A, atau pikiran kita juga harus A.
Ketika kita itu 3 hal tadi nggak nyatu, ya akan sulit. Nah di sini ini pesan buat kalian, ini energinya ya, ini nggak resonate untuk semua orang, tapi ini energi ini bisa kalian cocokin sendiri. Kan sikon dan kondisinya itu kalian bisa tahu sendiri gitu loh. Oh iya, aku kok sama seperti ini. Jadi kamu harus ambil sikap, ya. Bukan berarti kamu ganti-ganti pasangan atau ganti pekerjaan atau ganti-ganti baju atau ganti-ganti apapun. Yang namanya sudah kamu disuruh untuk masuk lebih dalam ke dalam diri kita. Kebahagiaan itu tidak ada. Jadi kebahagiaan kalian itu bukan sama orang lain. Kebahagiaan kalian itu bersama diri kalian sendiri. Kebahagiaan kalian, kesuksesan kalian itu ada di dalam jiwa kalian, diri kalian sendiri. Nah itu, usahakan ketika kita mencintai seseorang, lalu seseorang itu yang kamu cintai tidak ada, lalu kamu sedih terpuruk. Aku sudah melewatin karena sudah aku jalanin, maka aku bisa ngomong. Kemarin aku nggak bisa ngomong karena sekarang ini aku sudah ngejalanin sampai udah aku lewatin, sampai aku bisa nyampein ke kalian. Akhirnya ya aku bisa ngomong. Makanya sukses atau bahagia itu ada di dalam diri kita, bukan ada di dalam sesuatu itu. Ya, aku bahagia banget sama kamu. Kalau orang itu nggak ada, kamu bakal sedih, frustasi, putus asa. Lebih cintai diri kalian sendiri, kalian harus mencintai diri kalian. Kalian harus lebih adil dengan diri kalian, jiwa kalian, memikirkan diri kalian. Ini fasenya untuk lebih dalam ke dalam jiwa kalian. Ketika kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri, ada ataupun nggak ada sesuatu itu, kamu akan bahagia. Itu yang namanya sukses, ya. Itu yang namanya bahagia. Bahagia luar dalam, gitu. Bahagia luar dalam, ya. Kalau bahagiamu baru ada orang itu atau baru ada ini, baru bahagia, itu namanya bukan sukses, bukan bahagia, ya. Sudah dijalanin sama aku ya, say. Tolong dijalanin supaya kamu bisa lebih enak, ya. Nah, ini apa kartu keyakinannya? Nah, tadi kan hasilnya 4 di pesan. Nah, di sini hasilnya 2 ya, yang disaran. Nah, 2 sama 4 hasilnya berapa? 6, perlahan. Nah, perlahan tapi pastilah, pasti apa? Pasti mati, pasti maju, pasti mundur, pasti stagnan, Tapi di sini saya kasih pilihan. Ayo lebih cenderung kecintailah diri kalian gitu. Jangan pernah kalian ego sama diri kalian. Mencintai kok kalian mau disakitin, berarti kalian ego sama diri kalian. Nah, itu nggak bisa. Ego, enak banget kamu gara-gara ego karena yang kamu pikirkan, ya aku mencintai sesuatu ini, ya. Tapi kamu nggak sadar, hati kamu terluka karena kamu mencintai itu tadi. Makanya kita harus lebih peka. Kalian harus lebih mencintai diri kalian sendiri, bahagiakan diri kalian. Ya. Sukses itu kadang orang, kamu maunya apa sih, say? Maunya bahagia, maunya sukses. Lah, sekarang pertanyaan aku, bahagia yang seperti apa, sukses yang seperti apa? Nah, gitu. Bahagia itu nggak harus kita punya sesuatu. Sukses itu nggak harus ada apapun, ya. Bisa kata sukses harus ada uang, mobil, rumah, apa. Bahagia itu harus punya pasangan setia, bahagia itu punya anak banyak, bahagia itu punya ini. Pada dasarnya secara jiwa, bahagia luar dalam itu adalah kita di saat mana kita nggak punya uang pun, kita nggak punya teman pun, kita nggak punya pasangan pun, kalau kita merasa damai, sukacita, bahagia secara jiwa, secara hati, luar dalam, apa yang kita rasakan, lalu kita nggak berpikir yang negatif, kamu nyaman, damai, bersyukur, itu namanya bahagia dan sukses. Memang sih, say, ini proses, nggak ada yang namanya secara langsung gratis seperti membalikan telapak tangan, nggak ada. Semua itu proses. Aku udah jalanin, ya. Lagi-lagi aku udah jalanin sampai ngelewatin. Itu ujian, seperti kita sekolah. Lah kalau kita mau jadi orang yang pintar, jadi dokter, kalau kita ujian aja kabur, ya nggak bakal bisa lulus. Ya, ujian-ujian itulah yang membuat kita bisa naik level. Ujian-ujian itu proses pembentukan, menjadikan diri kalian menjadi lebih cermat, lebih jenius, lebih pintar, lebih bijak dalam mengambil sikap dalam hal apapun. Nah, kalau dalam ujian aja di dalam kehidupan kalian atau dalam sekolahan, kampus, kalau kalian kabur, lari dalam masalah, lari dari ujian, ya nggak bisa. Saya mau sukses, mau bahagia juga nggak bisa. Sampai kapan? Bangkit dari mata hati kalian, bukan mata organ tubuh kalian, tapi mata hati, gitu loh. Lah ujian sedikit langsung ngeluh, ujian dikit ngeluh, langsung nggak mau. Ujian dikit terus lagi di ini
proses. Memang kita dibohongin pasangan, marah, nangis. Iya sih Jingho, iya udah lewat ya say, udah lewat, itu sudah lewat, udah jauh ya. Jingho udah berubah sekarang, makanya bisa menyampaikan materi ini ke kalian gitu loh, supaya kalian bisa menerima apa yang Jingho sampaikan. Setiap readingan itu ada terapinya ya. Sekarang kartu kayaknya apa ya gitu. Jadi apapun ya, dalam hal apapun kita harus mempunyai 1000 pandang sudut pandang, itu harus punya 1000 sudut. Ketika satu sudut pandang itu salah, kenapa sih kok pasangan aku kayak gitu, cuek, oh kita jangan menyalahkan pasangan. Coba kamu lihat sudut yang lain gini, oh iya pasangan aku cuek, itu memang orangnya sifatnya seperti itu. Nah seperti itu jangan, nah gitu, semua proses udah dijalanin juga. Nah proses say gitu loh. Nah di sini jangan sampai kosong ya. Di sini kartu keyakinannya bahwa 4 tadi ya, jangan sampai kamu nggak dapat apa-apa seperti yang aku bilang tadi ya. Ya Tuhan sayang sama kalian, Sang Pencipta sayang sama kalian. Kenapa kalian digonta-ganti pasangan? Kalau kamu sadar sih nggak akan gonta-ganti pasangan. Kok pasangan ini karma yang dulu aja belum kamu selesaikan masalah ya. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Nah usahakan berpisah secara baik-baik, jangan sampai musuhan lalu pindah pasangan lagi sampai kapan? Nggak akan dapet ya. Punya anak banyak lalu anak telantar, karma. Lu aku nanam apa kamu yang tanam? Jadi Sang Pencipta tuh ngasih kita tuh sesuatu hal yang sangat luar biasa loh saya. Jiwa kasih ya ampun, kasih itu loh saya. Kalian tuh punya kasih, punya semuanya lah. Kasih itu kasih apa? Kasih itu udah mencakup, kasih duit, kasih segala macam, kasih dunia ini, isinya sejagat ini. Kasih itu satu kata, kasih itu udah mencakup sejagat kan. Kasih apa? Kasih duit, cowok, pasangan. Nah itu nanti diurai seperti tadi. Apa yang kamu cari tadi ini semuanya ya. Oke ya, seperti itu saya. Nih apa, jangan sampai ini kamu nggak dapat apa-apa, kosong ya kartu keyakinannya. Seperti yang aku jelaskan di depan tadi ya. Kamu sudah ditegur dengan teguran apapun. Teguran itu ada teguran halus, ada teguran kasar. Lah kalian ini tegur halus tapi nggak sadar ya, kasihan deh lo. Nah di sini aku ingatkan ya, Jingho di sini nggak asal ngomong. Jingho sudah melewati, sudah nyalanin, maka saya bisa menyampaikan ya. Ingat, kalian bisa tahu kok, bisa merasakan setiap readingan itu kalian bisa merasakan. Jingho ini menyampaikan secara bullshit atau benar-benar sudah dijalanin. Kalian bisa rasakan sendiri, oke? Nah semoga resonate dan bermanfaat buat kalian, karena tujuan aku untuk mengingatkan, membangkitkan kalian, bangun dari mata hati kalian. Tidur, jangan tidur terus, bangun ya. Tidur itu badan kalian tidur ya, bangun, matanya doang, mata hati kalian tertutup apa? Tutup sampah itu loh saya, sampah yang di dunia itu loh, ke silo-silonya itu loh, silonya yang namanya di dunia itu ya, duit ya, cowok ganteng, cowok cewek cantik, apa say. Nah itu bangkit, bangun ya, kamu punya kasih ya gitu. Oke, nah di sini aku kasih kartu keberuntungan buat kalian ya. Berat banget gitu ya. Jadi terserah kalian dari apa. Jadi buat kalian semua ya di sini, kalau kalian masih menyalahkan orang lain ketika kalian punya masalah dalam hubungan, punya masalah dalam pekerjaan, punya masalah dalam keluarga, masih menyalahkan orang lain, itu artinya kamu tidak akan pernah yang namanya bahagia dan sukses. Karena kamu ego, merasa menang sendiri, merasa benar sendiri. Bercermin say, kenapa ada orang itu jahat sama kita? Berarti teguran dari semesta. Itu berarti proses pembelajaran, pembentukan. Oh, introspeksi, berarti ada yang salah di diri gue. Kok ada yang jahatin gue sih? Kamu harus masuk ke dalam diri kalian, harus diperbaikin. Semakin banyak teguran, ujian, itu justru kamu senang dong. Kita sekolah banyak ujian itu, semakin kita malah pintar, pandai gitu. Kalau sekolah nggak ada ujian, nggak ada PR, ya bodoh. Karena pekerjaan itu berasal kepintaran itu berasal dari materi-materi itu tadi, materi-materi ujian, materi-materi itu tadi, PR segala macem. Seperti kehidupan kita gitu loh say ya. Terserah kalian mau pakai atau enggak, terserah. Oke? Mau berjuang, mau kerja mati-matian siang malam, kalau ngeluh terus nggak akan dapet ya. Kerja oke, kerja boleh asal ada waktu, balance. Waktu kerja jangan habiskan di luar ya. Balance, buat pasangan ada, buat anak ada, buat keluarga ada gitu loh. Balance, jangan dihabiskan di luar aja. Nggak akan dapat apa-apa. Mau dalam percintaan, hubungan apapun, dalam usaha apapun itu, balance ya. Oke. Nah ini
Ini kartu keberuntungannya di sini tentang 6, seperti aku bahas. 6 itu tentang sabar. Kamu disuruh sabar, ya. Dari awal tadi kamu disuruh sabar sampai kartu keberuntungan kamu di sini adalah 6 love merah, itu sabar. Tentang sabar, say. Ayo, say. Kasih itu apa, say? Nah, seperti tadi aku bahas kasih, balik lagi kasih. Kasih itu murah hati. Sabar dalam hal apapun. Kasihi semuanya, walaupun kamu disakitin, maafkan dia, doakan dia. Memang nggak gampang, Jing. Iya, memang nggak gampang, tapi proses ketika kita mempunyai niat untuk berubah itu sudah dibentuk kamu. Nah, tapi kalau kamu dikasih proses, kamu hanya ngeluh, malah nyalain, malah nggak sabar, ngeluh terus. Aduh, jadi apa kamu ya? Nah, di sini. Nah, 6 love merah itu artinya kamu mempunyai kasih yang harus sabar. Kasih itu kan rendah hati. Nah, makanya kenapa 6 itu simbol dari perlahan. Nah, perlahan itu kan kalem gitu ya kan. Ini energi feminim lah. Energi feminim ini kan bisa jadi laki-laki mempunyai energi feminim ya. Nah, ini energi feminim. Bisa jadi kalian kalau yang nonton video ini, misalkan kalian laki-laki ya mempunyai energi seperti ini yang kalem, ya ini energi kalian. Kamu harus sabar. Sabar dalam segala hal. Hal apapun, dalam hal apapun ya. Nah, di sini tentang 8 love hitam adalah perubahan. Perubahan tentang hati. Karena tujuan kalian itu apa di dunia ini? Kamu pengen bahagia kan katanya. Nah, gimana kalian bisa bahagia? Orang kamu aja nggak bisa bahagiain hati kalian. Kalian hanya membahagiakan orang lain. Memang bagus, say. Membahagiakan orang lain itu memang bagus. Tapi coba kamu tengok ke dalam jiwa kamu, masuk ke dalam dirimu. Jiwa kamu yang sangat yang teramat tinggi di sana tuh loh. Ari-ari kalian, semua orang punya ari-ari, kembaran jiwamu ya. Yang membimbing kalian, yang nuntun kalian itu loh, say. Ya, jiwa itu kan roh ya kan, asik ya gitu. Nah kamu kan nggak mungkin kan ketemu roh orang kalian masih hidup ya kan. Nah, jiwa ya kan, ketemu jiwa lah. Kalau ketemu roh ya mati kalian. Nanti kalau udah mati ketemu roh, kalau kalian masih hidup ya kalian meditasi biar ketemu jiwa kalian yang nuntun kalian melalui intuisi. Makanya kalian harus yakin dengan keyakinan kalian, hati kalian. Dengarkan kata hati. Hati kalian tidak pernah bisa berbohong. Hati kalian tidak bisa membohongin diri kalian sendiri. Mulutmu bisa berbohongin orang, tapi hati kamu tidak bisa bohongin dirimu. Ucapan kamu bisa berbohong ke orang lain, tapi ucapan kamu tidak bisa membohongi diri kamu. Coba di situ aja, ya. Perubahan di sini, ya. Tentang 3 love merah, itu cepat, gesit, pinter, pandai. Lah, pinter aja nggak cukup, say. Kalau kalian nggak ngerti caranya menggunakan sesuatu hal yang diturunkan ke kalian, nah itu. Nah, tentang 7 itu keberuntungan, sukses. Tujuan kalian apa di dalam dunia ini? Pengen apa? Ya itu ya, semua itu. Pengen sukses, pengen bahagia, bisa. Pengen punya pasangan, ada. No, di sini ya. Tapi yang seperti apa lah orang kalian nggak sabar di sini, akhirnya apa yang kalian dapat? 4. Walaupun merah, semua sirna buat kalian. Di sini ada kartu keajaibannya, tapi kebalik. Nah, kamu nyalain Sang Pencipta. Kenapa sih Tuhan kok nggak adil? Loh kan? Akhirnya ngomong apa? Nggak adil, bilang. Kenapa kok orangnya jahat banget sama gue? Loh, kok nyalain orang? Diri lo. Hah? Diri lo. Dari tadi kamu dikasih pesan di sini. Pesan dari semesta aja sudah dikasih kartu keajaiban. Kartu keberuntungan juga ada kartu keajaiban, tapi kebalik. Kamu nyalain. Kenapa sih Bunda kok kayak gini pasangan aku? Loh, ayo bercermin. Punya cermin nggak? Punya cermin. Bercermin. Maki-maki tuh dirimu. Cerminmu tuh lo maki-maki aja. Weh, gitu. Kenapa sih gitu? Gue udah baik sama lo, kenapa kok gini? Nah, gitu. Jangan nyalain orang. Ketika semakin kita nyalain orang, semakin kamu makin terpuruk, makin jatuh dan jatuh terperosot makin ke dalam. Ingat baik-baik. Semakin kita menyalahkan orang lain, semakin kita merasa benar, saat itu kamu tuh nggak benar, kamu salah. Ya, itu say. Itu yang namanya bahagia itu ya. Bahagia itu di mana Kak? Di mana di saat kita sadar tentang diri jiwa kita maunya apa? Jangan maunya ego doang. Ego pikiran maunya yang enak, duit banyak, mobil, rumah gedong, pasangan cantik atau ganteng, setia, maunya seperti itu. Lah kok enak banget? Gak ada hidup yang enak itu. Mie instan, penyakitan saya makan mie instan ya kan. Enak, tinggal masak, matang, jebret makan. Nah, ujung-ujungnya sakit. Seperti itu. Masak seperti yang biasa, nah kan. Ribet sih memang ya, ngeracik ini itu lama ya, proses. Karena untuk sehat itu gambaran saja, hanya suatu gambaran. Wacananya seperti itu ya. Seperti itu. Ayo, tetap 3S, santai, serius, selesai. Hidup itu jangan terlalu serius. Kalau hidup terlalu serius itu kamu akan stres, ya, stres. Santai, tapi hidup jangan terlalu santai, nggak sukses. Terus nggak dapat apa yang kalian tujukan dalam hal apapun, pekerjaan, percintaan, didik anak pun juga nggak bakal sukses. Atau dalam hal apapun,
Tapi selesai, santai, serius, selesai dengan sukacita, damaikan. Udah enak banget loh say. Hidup itu harus biasa aja gitu loh. Dan jangan pernah malu, jangan pernah takut. Boleh takut, jangan ketakutan. Ngapain lo takutan? Takut sama siapa? Di dunia ini takut sama siapa? Takut nggak dicintai sama dia, takut ditinggalin sama dia. Astaga. Jadi itu Jingho dulu iya, tabok lah pipi kanannya. Kok kasih lah ya, itu udah aku lewatin ya. Nah ini digampar bener aku ya, tapi itu udah dilewatin sama Jingho. Takut, aduh kayak gitu, takut ditinggalkan. Nah itu padahal nggak usah, semakin takut malah semakin pergi. Nah itu sudah dilewatin. Nah ini Jingho kasih ke kalian ya, jangan proses. Nah boleh berani, jangan terlalu berani. Waduh, nggak bisa. Kamu akan jadi orang yang sombong. Nah itu. Jadi seperti itu say, ya. Jangan pernah kamu merendahkan dirimu, ya. Jangan pernah kamu meninggikan dirimu juga, ya. Jangan pernah kamu merasa hebat dalam sesuatu hal itu, merasa bangga dalam hubungan pekerjaan atau bangga dalam bisnis di bidang apapun. Aku di kampus nih bunganya apa ininya loh, primadonanya, atau gua dalam hubungan ini gua yang paling berperan loh. Akhirnya pasangan kamu ngikut terus ke kalian. Akhirnya cuman manut doang pasangan kalian karena kalian merasa sombong, merasa tinggi, merasa punya peran di dalam hubungan. Jangan pernah punya perasaan seperti itu. Harus seimbang, balance ya. Balance, take and give, take and give ya. Nah gitu. Balance, melengkapi kekurangan satu sama lain, dan jangan pernah kalian untuk kalau kita sudah memberikan sesuatu itu, ini bahas ikhlas ya di sini karena ini kartu keberuntungan ini bahas semuanya ya tentang ikhlas. Ketika sudah ikhlas memberikan sesuatu hal ke apapun ya, lalu kalian misalkan contoh ya dalam pertemanan, hubungan pekerjaan atau dalam percintaan, biasanya kan ada ya dalam hubungan itu ada yang berkorban atau gimana, terlalu kalian ngungkit-ngungkit. Jangan pernah ya, jangan pernah. Kecuali pasangan kamu ngungkit baru, nah itu ya, baru kamu ngomong. Tapi kalau sampai kamu mulai ngungkit duluan, jangan sampai. Pesanku ya, itu akan jadi jadi penyakit di dalam dirimu. Nah satu itu ikhlas ya, itu bahas ikhlas. Nah orang sabar itu yang seperti apa? Sabar bukan berarti gini, bunda aku udah sabar ngadepin pasangan aku udah ikhlas banget, udah gini banget. Oke Jingho, itu gamparan gue lagi ya, itu dulu udah berapa minggu yang lalu, gampar lagi nih. Aku udah sabar nih ya, kata mama aku udah sabar gitu kan. Oh iya ya, harusnya aku kan nggak boleh ngomong gitu ya kan. Kalau sabar tuh jangan sampai ada omongan gue sabar. Kalau udah ikhlas jangan sampai ada ngomongan gue ikhlas. Jangan sampai. Seperti kita memberikan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu loh itu seperti itu. Tangan kita memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu sih seperti hal sabar tadi. Jangan sampai ada kata sabar. Kenapa sih bro, gue udah sabar ngadepin pasangan gue kok tapi masih begini. Ya di situ letak kesalahannya. Nah di situ aku udah sadar. Nah ini aku kasih materi ini ke kalian semua, gue turunin supaya kalian nggak terlalu berat ya. Itu semua udah dilewatin ya. Nah udah, makanya di situ kalian sudah punya kasih. Nah kasih itu tadi mencakup seperti semua yang aku omong dari pertama sampai saat ini. Itu mencakup itu kalimat-kalimat semua itu dari kasih semua itu. Nah kasih diurai sampai berapa ribu kalimat itu tadi. Kasih itu berupa apa itu tadi? Berupa apapun, barang, benda segala macam ya. Nah itu ya, ayo kamu punya kasih ya, itu jangan ngeluh ya. Oke, semoga resonate ya. Di sini kalian pengen pasangan jadi kasih ya kan, yang gitu. King, keren banget loh ya. Tuhan itu luar biasa ya. Kamu aja yang biasa di luar terus, makanya sampai kamu nggak tahu yang di dalam itu indahnya seperti apa. Makanya Tuhan itu luar biasa kasihnya. Tapi kalau keseringan di luar, akhirnya nggak tahu yang di dalam itu indahnya seperti apa, bahagianya seperti apa. Ayo masuk di dalam ya, gitu. Jangan kebiasaan di luar ya. Nah itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe-nya ya. Subscribe-nya ya. Oke, saudara jiwaku. Jangan lupa di share ya. Oke, yang buat personal reading yang belum di reading sama Jingho, maaf banget karena di sini masih sisa ada 200 lebih ya say. Ya. Nah, itu masih 200 lebih, mohon disabarin ya karena energi itu tidak bisa dipaksa. Bunda aku mau dong nanti jam sekian main reading. Oh aku maunya sih iya gitu, tapi kalau energi kalian aja nggak mengizinkan, itu semua nggak akan jadi hasil ya. Oke, saya thank you, bye. Kau lihat aku di sini menunggu